sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tansisius Yeskiel Hajo, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 47, kelompok 2, dengan nomor absen 14. Saya akan berbagi pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan pengajar Bapak Bambang Rudianto. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah interaksi pembelajar antara pengajar dan peserta dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting seperti Zoom meeting. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar tanpa tatap muka secara langsung dengan peserta, dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri seperti MOOC. Dalam mempelajari sinkronus dan asinkronus, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari sinkronus dan asinkronus yang saya rasakan. Kelebihan sinkronus yang saya rasakan adalah yang pertama, interaksi pembelajar secara langsung sehingga dapat meningkatkan kedekatan antara pengajar dengan kami para peserta atau antara peserta dengan peserta, serta menghindari perasaan terisolasi. Kedua, komunikasi langsung yang dapat minimalisir terjadinya perbedaan pemahaman. Yang ketiga, dapat bertanya langsung kepada pengajar mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian, kekurangan dari sinkronus adalah yang pertama, membutuhkan pengajar dan peserta harus hadir di waktu yang bersamaan sehingga menyulitkan dalam penyelesaian penjadwalan. Yang kedua, pengajar dan peserta dapat mengalami kendala jika tidak memiliki akses terhadap jaringan internet yang kuat. Yang kedua, kelebihan dari asinkronus yang saya rasakan, yang pertama, fleksibilitas waktu bagi pengajar dan peserta, sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi masing-masing. Artinya, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan sesuai dengan peserta. Kedua, waktu yang lebih fleksibel mendorong peserta dan pengajar untuk berpikir lebih mendalam sebelum mengutarakan pendapat melalui forum diskusi, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan kognitif penggunanya. Yang ketiga, mendorong kita untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar mandiri. Yang keempat, dapat belajar sesuai dengan karakteristik diri sendiri. Kekurangan dari asinkronus yang saya rasakan, yang pertama, adanya delay dalam interaksi dapat membuat pengguna merasa kurang dekat dengan pengajar atau sesama peserta. Seperti dalam emosi, kami peserta tidak saling tatap muka dengan pengajar. Tentu tidak ada rasa kedekatan antara kami peserta, sesama peserta, atau kami peserta dengan pengajar. Yang kedua, ada kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman materi karena kurangnya interaksi langsung. Contohnya seperti saat di penjelasan, ini pengajar memberi penjelasan yang beda di dalam modul yang diberikan dengan kepada kami yang apa yang kami dapat dari secara langsung. Yang ketiga, keberhasilan dalam belajar bergantung pada kita sendiri dalam kemandirian dan motivasi untuk belajar. Dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus dapat saya simpulkan bahwa keaktifan peserta dalam belajar sangat diperlukan. Keaktifan peserta dalam mengakses materi lebih luas tentunya dapat menambah pengetahuan dan tidak hanya bergantung pada modul yang telah disediakan oleh pengajar. Sekian dari saya, terima kasih.